Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfi Rahmamalida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai VPN tunneling. Nah, pada video kali ini akan ada banyak pembahasan, kan bisa baca-baca di sini. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dari VPN tunneling. Nah, jadi VPN itu merupakan virtual private network. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, contoh dari VPN tunnel ini sangat luas dan beragam. Nah, contohnya kita itu ada sebuah perusahaan yang ada di Jakarta yang memiliki cabang di Semarang. Nah, jika mereka itu mau terhubung kan bisa menggunakan kabel. Tetapi kalau menggunakan kabel itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, jadi kita itu bisa memanfaatkan yang namanya tunnel. Jadi nanti kedua router ini tuh akan terkoneksi melalui internet. Nah, jadi nanti kita itu bisa membuat interface virtual yang dinamakan dengan tunnel. Nah, cara kerjanya itu dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Langsung saja kita setup topologinya, klik kanan lalu pilih network, lalu ketik ISP. Untuk tipenya kita pakai yang CloudNAT. Oke, save. Lalu kita bisa tambahkan dua router. Nah, di sini saya akan menamai router pusat. Nah, untuk kemo optionnya kita hapus, lalu save. Lalu kita juga tambahkan satu router lagi. Di sini saya namanya itu router cabang. Nah, kita scroll, kemo optionnya kita hapus, lalu save. Nah, kita sambungkan dari ISP ke router-router ini. Nah, lalu kalian bisa klik kanan, edit. Untuk tipenya kita pakai yang besi aja. Sebentar. Nah, kalau sudah apply, lalu klik kanan lagi, edit, kita pilih yang besir. Nah, sudah apply. Lalu kita juga tambahkan dua VPC. Ini VPC 1, sambung ke pusat. Lalu VPC 2 save, lalu kita sambungkan ke cabang. Nah, lalu kita nyalakan kedua routernya. Lalu kita buka routernya. Lalu kita bisa login. Di sini juga kita login. Lalu kita perbesar saja. Kita cek IP router pusat. Nah, ini kita ke cabang saja dulu. IP address print. Nah, di sini IP-nya 219, kita coba ke pusat. IP address print. Nah, ini enggak ada IP-nya, saya akan coba hapus router. Sebentar, ini saya silang saja bentar. Ini routernya akan saya hapus dulu, lalu saya tambahkan lagi. Tadi namanya router pusat. Nah, kita coba hubungkan lagi. Klik kanan, edit, pilih tipenya besir, apply. Nyalakan. Kita sambil menunggu, kita buka command prompt atau CMD. Pilih yang run as administrator, klik yes. Ya, sebentar, ini saya masuk dulu ke router pusat.
belum bisa login, sebentar kita ke CMD dulu, ketik root at 10.0.137.0 untuk masnya 255, lalu tambahkan IP pinet. Nah, lalu kita ping IP pusat. Nah, sebentar, saya login dulu. Nah, ini kita coba cek IP address print. Nah, ini sudah ada IP-nya, saya perbesar dulu. Nah, ini IP-nya 90, kalau tadi cabang itu sebentar 219. Kita coba ping yang di pusat dulu. Ping 10.0.137.90. TTL kita coba yang ada di cabang. Ini titik 219. Nah, ini juga TTL. Lalu kita masuk ke Winbox. Ini saya masuk ke pusat dulu. Tadi IP-nya kan 90. Nah, connect. Cancel, kurang 7. Nah, connect. Lalu kita klik new Winbox lagi. Kita akan masuk ke router yang cabang. Tadi cabang IP-nya kan 219. Nah, connect. Nah, kita akan ganti untuk namanya. Jadi untuk yang ini yang 90 itu namanya adalah router pusat. Pusat. Ke sistem identity router pusat. Lalu kita coba juga yang di cabang, diganti juga menjadi router cabang. Ke sistem identity, apply, lalu oke. Nah, tadi kan kita itu login menggunakan IP yang DHCP yang didapatkan dari ISP atau internet. Nah, di sini saya akan coba menggunakan IP statik. Nah, kita buka lagi terminalnya. Langsung saja ke Winbox. Di sini ke menu IP DHCP client, ininya kita disablekan saja. Lalu masuk lagi ke terminal yang ada di pusat. Tadi kan kita disablekan yang ada di pusat. Nah, masuk, kita ketik IP address sama dengan 10.0.137, misalnya di sini 156/24. Untuk interface-nya berada di Ether 1. Enter. Lalu kita coba lihat apakah sudah masuk atau belum IP-nya. Di sini ada 2 IP karena tadi itu saya sempat mengkonfigurasi, tapi di sini saya akan hapus saja. Sini berarti 0. Nah, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada yang 156. Lalu kita coba akan konfigurasikan gateway dan juga DNS-nya. Jadi kita ketik IP root print. Di sini saya akan lihat dulu. Nah, di sini itu kan untuk gateway itu kan masih Ether 1, nggak ada gateway yang mengarah ke internet. Nah, kita akan tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Nah, kita lihat dulu ke VMware. Nah, di sini kan kalian bisa lihat pada bagian IP address for pinet NAT. Untuk IP-nya itu 10.0.137.1. Nah, itu merupakan IP gateway-nya. Nah, kita tambahkan. Jadi
kalian bisa ketik IP root at gateway. Tadi gateway-nya 10.0.137.1, enter. Lalu kita ketik IP root lagi. Nah, di sini sudah ada yang 137.1, lalu kita akan isikan DNS. Nah, untuk DNS-nya kita pakai DNS Google. Lalu kita coba ping 88. Nah, ini sudah TTL, berarti sudah bisa. Lalu kita masuk ke cabang juga, kita disablekan yang DHCP. Lalu masuk yang cabang. Nah, di sini ketik kalian bisa ketik IP address address. Sini saya, kalau ini tadi memakai 156, di sini saya pakai 157. Slice 24. Interface-nya berada di Ether 1. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sudah ada, kita juga tambahkan gateway-nya. Tadi 10.0.137.1, lalu IP DNS-nya juga. Nah, kita coba ping 88. TTL kita juga coba akan ping yang pusat. Di 156. Nah, ini juga TTL. Sekarang kita coba masuk lagi ke Winbox. Kita cancel. Ini tadi untuk pusat IP-nya kan 156. Connect. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita masuk ke cabang. Kita cancel, tadi IP-nya 157. Connect. Nah, kita sudah berhasil masuk ya ke yang cabang maupun yang pusat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis VPN tunneling. Ada EOIP. Nah, jadi EOIP itu merupakan Ethernet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah atau berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu pakai yang EOIP, si VPC 1 dan juga VPC 2 itu harus menggunakan network yang sama. Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan network yang 92.168.1.0/24. Sini, oh ya, di sini kita tambahkan line juga. Di label kita ketik tunnel. Lalu apply. Nah, kita sambungkan ke sini, taruh di sini saja, di tengah-tengah antara router pusat dan juga router cabang. Lalu saya akan tambahkan teks IP yang di pusat di 10.0.137.156. Ini IP pusat. Lalu untuk IP cabangnya tadi 157. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke Winbox-nya si router pusat. Nah, kita masuk ke interface EOIP yang tunnel. Kita klik plus. Di sini untuk namanya saya pakai EOIP tunnel strip to cabang. Untuk remote address-nya kita itu tuliskan yang ini, yang cabang itu kan IP-nya 157. Tadi IP-nya 10.0.137.157. Nah, kalau diimplementasikan ke dunia nyata, ini tuh pakai IP public, sedangkan yang kita pakai itu kan IP private. Tapi nggak apa-apa, karena kita itu masih belajar. Lalu untuk tunnelnya, kita tunnel ID pakai 100.
Lalu untuk ARP-nya kita enable, lalu apply, terus oke. Lalu kita juga masuk yang ke ini cabang, tadi ke interface, lalu EOIP tunnel, klik tanda plus. Di sini untuk namanya EOIP tunnel to pusat. Untuk remote address-nya berarti pakai IP si router pusat. Tadi 10.0.137.156. Untuk tunnel ID-nya berarti harus sama. Jadi tadi kan pakai 100, lalu ARP-nya tuh enable, apply, lalu oke. Nah, di sini tuh kan sudah ada huruf R, artinya ini tuh sudah running atau sudah berjalan. Nah, kita coba ping. Nah, coba kita di cabang coba ping router pusat, ping 10.0.137.156. Nah, di sini TTL. Nah, jadi kan si VPC 1 dan 2 ini kan berbeda network. Tetapi kita itu akan membuatnya itu saling terhubung. Jadi kita itu akan menjadikan mereka itu berada di satu network. Jadi kita pakai bridge. Nah, kita bisa masuk ke yang pusat, kita silang saja dulu. Kita masuk ke bridge, lalu klik tanda plus. Untuk namanya saya pakai bridge for EOIP, lalu apply, terus oke. Lalu ke port. Nah, berarti untuk router pusat itu kita akan menambahkan ether 2, lalu kita juga akan menambahkan ether yang tunnel. Jadi di sini klik icon plus. Pertama kita nyambungkan yang ether 2 dulu, lalu kita tambahkan yang tunnel. Nah, ini EOIP tunnel to cabang, apply, lalu oke. Lalu kita juga coba di router yang cabang, tadi ke bridge, terus untuk namanya berarti bridge for EOIP, saya pakai nama yang sama saja, apply, lalu oke. Masuk ke port, ini juga sama, menambahkan ether 2 dan juga yang tunnel. Lalu kita coba masuk ke VPC 1 dan 2, kita nyalakan dulu. Kita mau coba masuk ke VPC 1 dan VPC 2. Nah, kita akan masukkan IP-nya tuh secara statik dulu. Jadi di sini ketik IP, misalnya di sini saya pakai 192.168.1.6/24. Ini untuk VPC 1. Lalu VPC 2-nya 192.168.1.7. Nah, jadi kita akan konfigurasikan IP-nya tuh seperti itu. IP 192.168.1.6/24. Nah, kita konfigurasikannya itu tanpa gateway dulu. Kita langsung enter. Lalu kita coba cek IP-nya tuh sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk. Kita juga konfigurasikan di VPC 2. Tadi 7 kita coba show IP, lihat IP-nya. Nah, sudah masuk. Kita sekarang akan coba ping ke VPC 1. IP VPC 1 192.168.1.6.
Nah, ini TTL berarti si VPC 1 dan juga VPC 2 itu sudah bisa saling terhubung. Nah, tapi kalau kita disablekan tunnelnya, misalnya di sini saya akan disable tunnelnya itu di cabang interface. Nah, di sini misalnya disable dulu. Kita coba ping lagi. Nah, di sini tuh gagal karena kan tunnelnya itu dimatikan sehingga si VPC 1 dan juga VPC 2 itu nggak bisa terhubung. Lalu kita coba nyalakan lagi yang tunnelnya. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, ini tuh TTL. Nah, kali ini saya akan membuat si VPC 1 dan juga 2 itu bisa terhubung ke internet. Nah, kita masuk ke yang itu router pusat, lalu IP addresses. Nah, di sini saya akan tambahkan IP 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pakai yang bridge. Jadi yang for IP apply lalu oke. Lalu kita coba ke VPC 1. Di sini kita coba ping IP gateway-nya 192.168.1.1. Nah, TTL. Nah, kita juga coba yang di router cabang. Nah, kita IP addresses untuk di sini berarti pakai 192.168.1.2/24. Untuk ethernya juga sama, berada di bridge, apply lalu oke. Kita coba juga ping IP gateway-nya. Nah, di sini juga TTL. Lalu kita akan men-setting internetnya. Nah, kita coba ke yang pusat lagi, lalu masuk ke IP firewall ke NAT. Kita klik plus. Di sini untuk C-nya masih srcNAT. Out interface-nya itu Ether 1 karena kan mau mengarah ke ISP. Lalu untuk action-nya kita pakai yang Masquerade. Apply. Oke. Nah, kita juga lakukan di router cabangnya. IP firewall NAT. Out interface-nya Ether 1, action-nya Masquerade. Apply lalu oke. Nah, kita coba masuk lagi ke VPC 1. Kita coba ketik show IP. Nah, bisa dilihat di sini kalau gateway dan juga DNS-nya itu kan masih kosong. Nah, kita akan menambahkan si gateway dan juga DNS-nya. Untuk menambahkan gateway kita itu seperti menambahkan IP. Jadi ini 192.168, di sini tadi gateway-nya 1.1/24. Lalu untuk IP DNS-nya 8.8. Nah, kita coba ping 88. Nah, ini TTL berarti sudah berhasil. Kita coba juga di VPC 2. Gateway-nya tadi berarti 1.2. /24. Lalu tambahkan IP DNS. Nah, kita coba ping juga yang 88. Nah, sudah berhasil. Lalu kita itu masuk ke PPP. Nah, untuk PPT itu ada berbagai jenis. Salah satunya itu ada PPTP. Nah, PPTP merupakan point-to-point protokol digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Jadi, tadi kita akan membuat si dua VPC ini mempunyai network yang sama, yaitu 1.0. Nah, tetapi kalau memakai PPTP, kita itu bisa membuat mereka terhubung walaupun network mereka itu berbeda. Nah, cara kerja PPTP itu seperti klien dan juga server.
ada yang menjadi server, ada yang menjadi klien. Nah, di sini saya akan menjadikan si router pusatnya itu sebagai server, lalu router cabangnya itu sebagai klien. Jadi, saya akan tambahkan teks, kalian ikuti saja. Nah, jadi nanti si IP tunnel router pusatnya itu adalah 10.1, lalu untuk cabangnya itu 10.2. Nah, untuk network VPC 1 itu adalah 192.168.1.0, sedangkan si VPC 2 itu networknya 2.0. Nah, jadi kan si VPC 1 dan VPC 2 ini memiliki network yang berbeda. Nah, kita akan menghubungkannya melalui PPTP. Nah, kalian masuk ke Winbox. Di sini kita matikan dulu yang bridge-nya. Nah, di Ether 2 kita hapus saja. Lalu kita masuk ke IP addresses. Lalu ini kita disablekan saja. Lalu kita tambah lagi 192.168.1.1/24. Untuk ethernya berarti kita pakai Ether 2, apply lalu OK. Lalu kita masuk ke IP DHCP server, DHCP setup. Untuk ethernya berada di Ether 2. Kita next saja terus. Nah, oke. Nah, kita lakukan juga di yang cabang. Nah, kita masuk ke bridge, kita dihapus dulu Ether 2 nya, lalu masuk ke IP addresses, kita disablekan dulu, lalu tambah di sini untuk IP nya tadi 192.168.2.1/24 di Ether 2, apply lalu OK. Lalu kita masuk ke IP DHCP server, DHCP setup di Ether 2. Nah, next terus. Nah, oke. Lalu kita coba request IP di masing-masing VPC. Kita coba di VPC 1 dulu. IP DHCP. Nah, di sini si VPC 1 mendapatkan IP 1.254. Nah, kita coba juga di VPC 2 IP DHCP. Nah, di sini juga mendapatkan IP 2.254. Nah, kita akan masuk ke konfigurasi yang PPTP. Kita masuk lagi ke Winbox yang di router pusat. Di sini kita masuk ke PPP, lalu ke PPT server. Kita enablekan, apply, oke. Nah, kita akan buat kliennya itu saat mau connect ke tunnel itu pakai username dan juga password. Nah, jadi kita buat dulu username-nya, masuk ke bagian secret, lalu tanda plus. Untuk namanya kita pakai PPTP saja. Lalu untuk passwordnya 123. Untuk service PPTP. Nah, untuk local address itu merupakan IP tunnel pusatnya. Jadi di sini isikan 10.1. Sedangkan remote address itu merupakan yang klien atau yang cabang. Berarti ini 10.2. Lalu apply terus oke. Nah, kita coba juga di yang cabang PPP, lalu ke interface, klik tanda plus. Di sini kita pilih yang PPTP client. Lalu untuk namanya di sini default saja, kita bagian dial out.
untuk connect tuh berarti kita mau connect ke router yang pusat, jadi memakai IP yang router pusat yang 10.0 10.0.137 tadi IP nya 156. Untuk user tadi pakai user PPTP. Lalu untuk password 123, untuk profilnya kita pakai default encryption. Nah, lalu kita apply terus oke. Nah, kita cek ke bagian IP lalu addresses, secara otomatis IP tunnelnya itu sudah ada. Lalu kita coba masuk ke yang pusat. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita coba akan ping yang 10.2. Nah, sudah berhasil, sudah TTL. Lalu coba ketik IP route print. Nah, di sini kan nggak ada network yang menuju yang 2.0, berarti yang menuju ke VPC 2. Nah, kita akan tambahkan itu. Kita coba saja masuk ke IP lalu routes, klik tanda plus. Untuk addressnya berarti 192.168.2.0/24. untuk gateway berarti memakai 10.10.10.2. Coba apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita juga akan tambahkan di yang cabang. Nah, kalau cabang kan yang nggak ada berarti yang 1.0 berarti mengarah ke 10.1. Nah, coba ke IP routes (192.168.1.0/24) melalui yang 10.1. Apply lalu oke. Nah, kita akan coba ping IP antar VPC. Nah, kita coba di sini kan tadi VPC 1 mendapatkan IP 1.254. Ya. Lalu kita coba ping IP yang itu. Nah, TTL. Nah, jadi mereka pun sudah berhasil terhubung, walaupun network mereka berbeda, tetapi dengan menggunakan PPTP, mereka itu bisa saling terhubung. Nah, kita lanjut ke yang L2TP. Nah, L2TP itu merupakan salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik Layer 2 atau di Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Di L2TP juga sama, ada server dan juga klien. Nah, untuk si router pusat saya akan jadikan sebagai server, lalu router cabang akan saya jadikan sebagai klien. Ini saya masuk ke router pusat dulu, kita hapus konfigurasinya, masuk ke IP address, yang ini kita hapus, lalu ke PPP interface, di sini kita hapus juga. Bagian secrets ini hapus juga. Lalu masuk ke root lagi. Nah, di sini kita disable, hapus. Lalu kita masuk ke yang cabang. Nah, di sini masuk ke IP addresses. Ya, di sini nggak ada. Lalu ke PPP di interface ininya hapus. Lalu ke IP routes. Di sini yang biru kita hapus. Nah, lalu kita akan mulai konfigurasinya di yang router pusat dulu. Nah, kita masuk ke interface yang di PPP, lalu interface, lalu kita ke L2TP server, kita enable, apply, lalu oke. Sebentar, ini buka lagi. Kita yang ini use IPsec, kita klik yes. Lalu di sini untuk IPsec secret tuliskan secret. Nah, apply lalu oke. Lalu kita masuk ke bagian secrets, kita klik tanda plus.
Untuk namanya saya pakai L2TP. Nah, untuk passwordnya sama saja 123, servisnya L2TP. Bentar. Lalu untuk profile pakai yang default encryption. Nah, di local address-nya ini saya akan ganti sebentar ke topologinya. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini saya akan ganti menjadi 172.16.1.1. Lalu tambah lagi 172.16.1.2. Jadi nanti untuk local address-nya pakai yang ini, untuk remote address-nya pakai yang ini. Nah, kita tambahkan saja yang di pusat. 172.16.1.1. Ini kurang 1. Nah, lalu ke remote 172.16.1.2. Lalu apply, terus oke. Nah, kita konfigurasi yang di router cabang. Masuk ke bagian PPP, lalu interface, klik add. Di sini kita pilih yang L2TP client. Lalu ke menu dial out. Untuk connect tuh berarti kita pakai IP yang ada di router pusat. Di sini IP-nya 137.156. Cabang 10.0.137.156. Lalu untuk user tadi pakai L2TP. Passwordnya 123. Profilnya default encryption. Nah, ini yang di use IP secret kita centang. Tadi kita tuliskan secret. Lalu apply, oke. Nah, kita masuk lagi yang ke router pusatnya. Kita masuk ke terminal. Kita coba ping yang ini 172.16.1.2. Coba ping. Nah, sudah TTL. Nah, lalu kita akan coba tambahkan network yang ini, yang 2.0. Ke IP, lalu ke routes, klik plus 192.168.2.0/24. Jalurnya melalui yang ini 1.2. (172.16.1.2) apply, lalu oke. Nah, kita tambahkan juga di yang cabang IP routes, klik plus. Berarti di sini kita menambahkan network yang 1.0. 1.0/24, jalurnya melalui yang 1.1. Nah, apply, lalu oke. Lalu kita coba buka VPC-nya. Nah, tadi saya sempat mematikan. Saya akan coba request IP-nya. Nah, ini 2254. Kita coba request IP di sini juga. Nah, kita coba ping 192.168.2.254. Cek dulu.
Ya betul, 254, lalu enter. Nah, TTL berarti mereka itu sudah bisa saling terhubung. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu PPPoE. Nah, jadi point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Nah, saya akan men-setup ulang topologinya. Nah, jadi kira-kira seperti ini topologinya. Saya akan masuk ke ini yang router pusat. Di sini saya akan mengganti namanya. Di sini saya akan ganti menjadi router ISP. Lalu saya akan masuk ke yang router cabang. Oh ya, yang sini juga diedit. Yang sini juga klik kanan, edit. Di sini saya akan menamai router Lutfi. Lalu save. Kita masuk, lalu kita ganti juga hostname-nya. Nah, lalu kita masuk ke yang Winbox. Sebentar. Nah, lalu kita masuk yang ke router ISP. Yang sini kita masuk ke yang PPP. Nah, kan di sini ke yang PPP. Lalu ke ini yang L2TP, kita matikan enable-nya. Lalu kita ke bagian secrets. Di sini kita hapus. Nah, lalu kita masuk ke IP address kita yang di Ether 2-nya hapus saja. Nah, karena kan si router Lutfi ini tidak terhubung langsung ke ISP. Jadi kita kalau mau masuk ke Winbox itu menggunakan fitur Romon. Nah, kita nyalakan dulu fitur Romonnya di ISP, ke tools, lalu Romon enable, apply, oke. Nah, kita juga enablekan fitur Romonnya yang ada di router Lutfi. Nah, tool Romon set enable yes. Nah, lalu kita buka Winbox yang ini. Kita masuk ke new Winbox. Nah, kita masuk menggunakan IP yang di ISP dulu. Lalu pilih yang connect to Romon. Nah, kita pilih yang ini, yang router Lutfi, lalu klik connect. Nah, sudah berhasil masuk. Kita juga hapus yang di Ether 2, yang ini. Kita masuk lagi yang ke ISP. Nah, ini masuk ke bagian PPP, lalu masuk ke interface di PPO servers. Kita klik icon plus, namanya itu service PPPoE. Nah, untuk interface-nya kita pakai Ether 2, apply, lalu oke. Lalu ke bagian secrets, di sini kita klik plus, namanya itu PPPoE, passwordnya 123, lalu untuk serversnya kita pilih yang PPPoE. Profilnya kita pakai default. Untuk local address-nya berarti di sini akan saya tambahkan untuk tunnelnya 92.168.1.
ini untuk yang di ISP. Lalu kita tambahkan juga nah ini kita tambahkan yang di router Lutfi. Nah kita masuk yang ke router ISP lagi. Untuk local address berarti kita pakai yang 192.168.1.1. Nah untuk remote addressnya kita pakai yang 1.2 192.168.1.2. Apply lalu oke. Nah kita masuk ke router Lutfi. Sebentar. Nah kita masuk ke bagian PPP. Lalu kita pilih yang di interface, kita hapus saja. Nah kita klik plus lagi, kita ke bagian PPPoE client. Untuk interface-nya pakai Ether 1. Terus ke bagian dial out. Untuk username kita pilih yang tadi, kita pakai yang tadi PPPoE. Untuk passwordnya 123, profilnya default. Lalu yang ini yang added default root dan juga use peer DNS kita centang. Apply lalu oke. Nah, lalu kita di sini coba ping yang 1.1. Nah sudah berhasil. Lalu kita coba ketik IP root print. Nah di sini kan sudah ada yang 1.0 karena tadi kita itu mencentang yang default root. Jadi nanti VPC 2 dan VPC 1 kalau misalnya mau internetan akan melewati ini. Nah masuk ke bagian bridge, kalian bisa klik icon plus. Untuk namanya di sini saya pakai yang bridge for PPoE. Lalu tipenya bridge, bisa klik apply lalu oke. Nah lalu masuk ke bagian ports, kita tambahkan yang Ether 2 dan juga Ether 3. Klik icon plus di sini. Untuk Ethernya kita sesuaikan karena kita ingin menambahkan Ether 2 dan Ether 3, maka kita pakai Ether 2 dulu, lalu baru Ether 3, lalu bridge-nya pakai bridge yang tadi kita buat. Kalau sudah, apply lalu oke. Di sini saya sudah menambahkan untuk Ether 2 dan Ether 3-nya. Nah, lalu kita bisa masuk ke IP addresses. Di sini kalian bisa menambahkan IP yang 10.10.10.1/24 di Ether yang bridge yang ini. Kalau sudah bisa klik apply lalu oke. Nah di sini saya sudah menambahkan yang ini. Kalau sudah ke IP DHCP server lalu ke DHCP setup. Untuk interface-nya pakai yang bridge tadi kita buat. Kalian bisa next saja terus. Nah di sini saya sudah buat. Lalu ke bagian IP firewall, klik plus, ke masuk NAT lalu klik plus. Untuk chain-nya kita pakai yang SRC NAT. Out interface-nya kita pakai yang ini. Lalu action-nya kita pakai yang Masquerade. Apply lalu oke. Lalu kalian bisa buka VPC 1 dan VPC 2-nya. Di sini kalian bisa request IP DHCP-nya. Nah, di sini sudah keluar IP-nya, lalu saya akan coba ping ke internet. Nah, sudah berhasil. Kita coba juga di VPC 2 IP DHCP. Lalu kita coba ping 88. Nah, sudah bisa juga. Nah, selanjutnya kita itu akan mengatur besar bandwidth yang diterima. Nah, di sini saya akan menambahkan Chrome. Kita nonaktifkan saja VPC-nya. Klik kanan, lalu node. Di sini kita pilih yang Docker. Untuk namanya Docker Chrome. Lalu kita scroll di bagian ini, primary console, kita pilih yang RDP, lalu save. Nah, kita sambungkan ke router cabang. Lalu kalian bisa start. Nah, kita konfigurasikan saja, masuk ke router Lutfi, lalu ke bagian bridge. Di sini saya akan menambahkan yang Ether 4. Nah, untuk menambahkan Ether 4 juga sama seperti menambahkan Ether 2 dan 3. Di sini saya sudah menambahkan Ether 4,
lalu ke bagian PPP, profil. Nah, ini yang default kita bisa klik 2 kali, lalu masuk ke bagian limits. Nah, di limits itu kita masukkan rate limitnya. Di sini saya memasukkan rate limitnya 2M/2M. Nah, lalu kalian bisa apply, terus OK. Lalu kalian bisa buka Chrome lagi. Nah, ini klik OK. Lalu kalian bisa cari speed test untuk mengecek besar dari bandwidthnya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!